menyimpulkan bahwa memang yang menyebabkan kematian daripada saudari Mirna itu adalah sianida. Apalagi di dalam lambung ditemukan juga 0,2 mg per liter dari sianida. Bentuknya ini ya Prof ya, kristal ya? Kristal. Kita coba teteskan. Seperti yang digambarkan langsung menyebabkan dia bolong atau rusak. Tapi umumnya yang cepat menghancurkan pakaian itu kalau dalam kondisi asam. Saya melihat bagaimana persepsi yang dibangun, yang dituangkan dalam cerita itu akhirnya mengubah pandangan sebagian publik. Polemik pasca kemunculan film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Kavi, and Jessica Wongso terus bergulir. Salah satunya soal sianida sebagai penyebab kematian Mirna Salihin. Saudara, perdebatan seputar kasus kopi yang mengandung sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin pada 2016 lalu masih terjadi. Salah satunya adalah karena penyebab sianida yang menyebabkan kematian. Lantas, seberapa berbahayakah sianida bagi tubuh manusia? Simak liputan selengkapnya di Sasaran. Maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Silang pendapat para ahli soal sianida sebagai penyebab kematian Mirna telah muncul dalam persidangan pada tahun 2016 lalu. Dalam persidangan 25 Agustus 2016, Dr. Slamet Purnomo, ahli forensik Puslap 4 Polri yang melakukan otopsi atau bedah mayat terhadap jenazah Mirna Salihin menyimpulkan kematian Mirna akibat racun sianida. Sebelum melakukan otopsi, tim Puslap 4 menemukan kondisi korosif pada bibir bagian dalam korban. Sementara dari pengambilan sampel isi lambung Mirna ditemukan 0,2 mg sianida. Pada lambung jenazah kita tidak buka karena ini hanya untuk pemeriksaan toksikologi. Kami hanya mengambil sebagian dari isi lambung itu untuk pemeriksaan patologi anatomi. Patologi anatomi untuk melihat kerusakan apa yang terjadi pada lambung melalui mikroskop. Kami menyimpulkan bahwa memang yang menyebabkan kematian daripada saudari Mirna itu adalah sianida. Apalagi di dalam lambung ditemukan juga 0,2 mg per liter dari sianida. Ahli forensik RSCM yang didatangkan kuasa hukum Jessica, Jaya Surya Atmaja, meragukan penyebab kematian Mirna akibat sianida dalam kesaksiannya pada persidangan 7 September 2016. Jaya mengaku turut mengawetkan jenazah korban sebelum tim Puslap 4 Polri melakukan otopsi. Sebelum memasukkan cairan pengawet formalin, ia sempat memeriksa bagian luar jenazah Mirna. Menurutnya, ciri-ciri keracunan sianida tak ia temukan. Tapi sebelum saya melakukan pengawetan jenazah, karena ceritanya seperti itu, saya melakukan pemeriksaan lengkap, Pak. Jadi saya sudah persuasi, saya sudah kasih tahu prosedurnya yang semestinya seperti apa, saya periksa. Pada waktu itu saya periksa, itu bibirnya biru, Pak. Kukunya biru. Kemudian prosedur rutin kalau kita curiga itu sesuatu yang tidak wajar, saya mencium bau-baunya, Pak, dengan cara forensik adalah jenazahnya itu saya tekan, Pak, dadanya di ulu hatinya saya tekan, terus kemudian saya cium begini untuk mencari bau-bau yang mencurigakan, Pak. Nah, biasanya misalnya contoh kalau saya mencium bau bawang putih itu artinya keracunan arsen, Pak. Oh, kalau bawang putih arsen. Ya, misalnya kalau saya cium baunya bitter almond itu keracunan sianida. Gitu loh, Pak. Saya gitu. Nah, setelah selesai saya tidak temu apa-apa. Kesimpulan ahli yang meragukan kematian Mirna karena sianida melalui pemeriksaan bagian luar jenazah menjadi sorotan dalam film dokumenter Ice Cold.
Begitupun kadar sianida yang hanya 0,2 mg pada sampel isi lambung Mirna yang didapat dari proses otopsi. Periksa 70 menit setelah meninggal, tidak ada sianida. Setelah 3 hari kemudian, setelah diformalin, diambillah sampelnya kan. Tadi kan hanya diambil cairan, diambil sampelnya, diperiksa ada sianida 0,2. Dan karena jumlahnya hanya 0,2, itu tidak mematikan, dosis kecil. Di dalam tubuhmu, di dalam tubuh saya ini ada sianida ini. Di ledeng ya, di pam kita, apel, semua itu ada sianida. Jadi nggak mematikan. Pada kasus dugaan kematian tak wajar seperti yang dialami Mirna Salihin, pemeriksaan dengan bedah mayat atau otopsi forensik mutlak dilakukan untuk membuktikan penyebab kematian. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses pembedahan terhadap jenazah secara keseluruhan bagian tubuh. Pak, apakah pemeriksaan luar kalau pada korban yang diduga mati keracunan udah cukup kuat, Pak? Kalau kematiannya tidak wajar, ya tentu saja forensik itu mengautopsi secara keseluruhan gitu, melihat apa sebenarnya yang menjadi penyebab utama terjadinya kematian umpamanya. Tugas forensik itu berhenti menurut saya sampai ditemukannya sebab-sebab kematian gitu. Nah, itu ada dasarnya. Di dalam kasus Jessica ini dilakukan otopsi forensik yang hasil otopsi itu dituangkan di dalam visum et repertum yang namanya visum mati itu tadi. Kalau dadanya dibelah, lambungnya diambil, hatinya diambil, air seninya diperiksa, empedunya juga diperiksa. Kalau bukan otopsi apa namanya? Lantas, apa yang terjadi jika sianida masuk melalui mulut ke dalam tubuh manusia? Kita coba teteskan. Seperti yang digambarkan langsung menyebabkan dia bolong atau rusak. Tapi umumnya yang cepat menghancurkan pakaian itu kalau dalam kondisi asam. Dalam persidangan 2016 lalu, tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso mempertanyakan bagaimana bisa dalam lambung Mirna hanya ditemukan sianida 0,2 mg per liter. Sementara dalam gelas es kopi yang diminum Mirna terdapat sekitar 7.000 mg sianida. Dalam kasus ini dinyatakan oleh berkesaksian daripada Nur Sarman bahwa diperkirakan yang dihirup, yang disedot oleh korban Mirna ini jumlahnya adalah 298 mg sianida. Ya kan? Yang di gelas di sini kan tadi ini disebutkan jumlahnya adalah ada yang di gelas ya 7.400 mg. Ini 7.400 dan 7.900. Nur Samran Subandi, ahli toksikologi Puslap 4 Polri yang didatangkan sebagai saksi ahli dalam persidangan, mengungkapkan konsentrasi sianida pada larutan kopi yang disedot Mirna sekitar 15 gram per liter. Ia menyebut sianida yang tertelan Mirna telah dinetralisir oleh asam lambung sehingga kadarnya di lambung menyusut menjadi 0,2 mg per liter. Jadi di situ ada reaksi yang mulia. Jadi NaCN tadi kalau kena asam itu, saya tadi bilang bahwa sianida ini bisa menjadi HCN kalau masuk lambung. Jadi kadar sianida yang kita dapat di gelas itu dengan yang didapat di lambung ini jauh berbeda yang mulia. Di gelas tidak lepas, tidak secepat karena saya bilang tadi pengaruh asam yang mulia. Di gelas ini nggak ada asamnya yang mulia. Ahli toksikologi forensik IMADE Agus Gelgel Wirasuta yang dihadirkan di persidangan pada 25 Agustus 2016 menyebut menyusutnya kandungan sianida pada lambung Mirna karena permukaan lambung Mirna yang korosif sehingga tidak ada penghambat yang membuat sianida cepat masuk ke dalam darah. Selain itu, jenazah Mirna baru diotopsi setelah 3 hari sehingga racun telah terdistribusi dari lambung. Ia juga menjelaskan mengapa tidak ditemukan sianida pada hati, empedu, dan urin setelah 3 hari kematian. Setelah 3 hari, mungkin reaksi ini sangat sempurna
sehingga kita tidak lagi bisa menemukan jejak sianida yang telah masuk ke dalam tubuh korban. Telah terjadi penguraian ion-ion tersebut selama korban meninggal dunia hingga diotopsi oleh kedokteran forensik. Kami menemui ahli toksikologi kimia Universitas Indonesia, Profesor Budi Budiawan, untuk mencari tahu apa yang terjadi jika racun sianida masuk ke dalam tubuh. Kami juga melakukan eksperimen kecil untuk mengetahui seberapa berbahayanya sianida. Oke, saudara, kami sudah menggunakan alat pelindung diri lengkap, kami sudah menggunakan kacamata, kemudian masker, dan juga jas lab, serta sarung tangan. Kami akan coba untuk melihat langsung bagaimana bentuk dari salah satu sianida, dalam kali ini yaitu kalium sianida. Sianida terdiri atas dua jenis, sianida yang berbentuk kristal dan sianida berbentuk cair. Kami akan melakukan percobaan menggunakan sianida berbentuk kristal. Untuk alasan keamanan, eksperimen harus dilakukan di meja asam yang dilengkapi fitur keamanan. Agar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, zat beracun sianida bisa langsung terserap ke atas. Bentuknya ini ya, Prof, ya, kristal ya? Kristal ya, oke. Kira-kira ini berapa banyak nih, Prof? Wah, ini kira-kira bisa sampai 10 mg. Satu sendok ini ya perkirakan bisa sekitar 2 mg. Kalau ini kira-kira masuk ke dalam tubuh kita, dikonsumsi, apa yang kira-kira terjadi, Prof? Nah, kan kalau dalam tubuh minimal 150. Ada yang mengatakan juga 50. Tapi biasanya kalau sampai 150 tercapai, maka potensi yang bersangkutan atau orang itu akan mengalami kematian. Kita akan coba apa sih efek dari kalium sianida ini kalau misalnya terkena ke kain seperti ini. Ada satu kain yang sudah disediakan. Kita boleh coba teteskan, Prof? Silakan buka. Saya akan coba langsung, saudara. Saya izin ya, Prof, untuk coba meneteskan. Ini efeknya terlihat perubahan warna ya, Prof? Tapi butuh waktu dia sini. Ya agak kayak noda lah gitu ya. Agak kekuning-kuningan dikit gitu ya. Tapi tidak seperti yang digambarkan langsung menyebabkan dia bolong atau rusak gitu. Ya kita tarik-tarik itu pun tidak segitu sobek kan gitu kan. Tampak dari eksperimen kecil kami, sianida merupakan zat beracun yang bersifat korosif. Namun, dalam jumlah kecil, dampaknya tidak langsung terlihat. Karena sifatnya korosif, sianida yang mengenai permukaan kulit minimal akan menyebabkan iritasi dan gatal. Budi menyebut dosis sianida yang mematikan setidaknya 150 mg. Saya katakan untuk mematikan seseorang dengan menggunakan sianida, ya setidak-tidaknya 150 mg sampai 200 lah, itu yakin lah, ya, atau lebih besar lagi, gitu ya. Sianida dapat meracuni tubuh saat terhirup atau tertelan. Sianida yang tertelan akan masuk ke dalam lambung dan akan menyebar ke sejumlah organ tubuh, diantaranya ke jantung, hati, empedu, dan ginjal. Kalau masuknya melalui mulut ataupun melalui makanan dan minuman, ada di lambung kita, ada asam lambung, dia bereaksi dan kemudian dalam tahap itu kemudian nanti diserap sampailah kepada prosesnya yaitu ke usus halus dan kemudian pada darah. Nah kemudian diserap dan kemudian diserap, dari serapan itu dia beredar dan yang mengedarkan itu darah, ya. Dan darah inilah yang membawa sianida ini ke target organ sasarannya. Entah ke jantung, ke sistem saraf, entah ke hati, ya, atau juga mungkin empedu atau ginjal. Dan dia kemudian keluar, ya, diekskresikan melalui sistem di dalam tubuh kita ke urin, ke ginjal. Akibatnya, saat tubuh mulai keracunan, akan muncul gejala kesulitan bernafas, kejang, hilang kesadaran, hingga detak jantung berhenti. Selain itu, wajah korban akan berubah menjadi merah. Dampaknya pasti orang mual, pusing, bahkan ya kalau melebihi sedikit saja dari situ bisa mati. Kenapa? Karena hanya menghirup bisa mati, Prof. Kenapa menghirup bisa mati? Karena zat tersebut masuk melalui sistem pernapasan kita, langsung ke sistem paru-paru. Kemudian pada banyak kejadian itulah timbul yang disebut cherry red, warna merah,
Artinya kalau orang keracunan cyanida pada umumnya kalau terjadi perubahan warna bagian organ tubuhnya, entah yang bagian belakang, entah wajahnya, itu pasti ada banyak kejadian adalah cherry red itu warna merah itu. Film dokumenter tentang kasus Jessica telah membangun opini di masyarakat. Tak sedikit yang meragukan putusan pengadilan 7 tahun silam. Mengapa opini masyarakat begitu mudah terbangun? Saya melihat bagaimana persepsi yang dibangun, yang dituangkan dalam cerita itu akhirnya mengubah pandangan sebagian publik bahwa jangan-jangan ini Jessica bukan pelakunya. Sesungguhnya tidak ada fakta baru dalam film dokumenter Ice Cold, Murder, Kavi, and Jessica Wongso. Namun banyak orang yang terpengaruh oleh film tersebut. Opini pun terbentuk di kalangan netizen yang menyaksikan vonis bersalah terhadap Jessica. Berdasar pencarian acak di media sosial, kami menemukan sejumlah orang mempertanyakan soal tidak dilakukan otopsi menyeluruh pada Mirna, hingga meragukan kematian Mirna karena cyanida. Dadang Rahmat Hidayat, pengamat media Universitas Padjadjaran menilai, perdebatan yang muncul seputar kasus Jessica akhir-akhir ini tak lepas dari kekuatan film dalam mempengaruhi persepsi masyarakat. Media, kita ketahui bahwa media ini juga mempunyai kemampuan untuk melakukan agenda setting, media bisa punya kemampuan untuk melakukan framing gitu ya, belum lagi bagaimana niatan media untuk mengangkat sebuah fakta, sebuah kebenaran untuk kepentingan publik, tapi juga ada media yang mungkin saja mengangkat dibarengi lah bahasa saya, dibarengi dengan orientasi bisnis, orientasi ekonomi, kan boleh aja. Atau jangan-jangan sebetulnya ini ada sebuah mastermind tertentu nih yang ingin mengangkat ini kembali, yang ujungnya kemana kita belum tahu. Nah itu bagian dari drama yang kita tonton. Selain itu, yang membuat masyarakat mudah terpengaruh adalah adanya potongan-potongan fakta lama yang telah muncul di persidangan kasus Jessica ditayangkan dengan kemasan berbeda. Ya, sederhananya dulunya persidangannya tadi seperti drama. Nah, kemudian dengan asupan informasi yang relatif sebetulnya sudah lama, tetapi kemudian diungkapkan dengan cara yang berbeda, kemudian juga belum ada counter opininya, maka bisa saja publik sangat terpengaruh dengan apa yang tampil di media secara parsial gitu. Masyarakat tertarik menonton film dokumenter Ice Cold lantaran mengangkat kisah nyata yang diramu secara dramatis. Pengamat film Hikmat Darmawan menilai, film dokumenter tentang kasus Jessica lebih mencari sensasi. Ya, jadi kalau dilihat dari filmnya itu lebih berupaya mengendarai atau surfing the wave ya. Jadi gelombang minat atau tren pasar yang cukup tinggi terhadap genre true crime atau kisah kejahatan dari kehidupan nyata yang dibikin bentuknya biasanya dokudrama, dalam artian ada dramatisasi. Maka kita bisa melihat bahwa framingnya memang hendak mempertanyakan keputusan yang sudah dijatuhkan gitu ya, bahwa tersangka Jessica memang pelakunya dan mendapatkan hukuman. Nah ini tidak dianggap selesai gitu oleh film ini, dan kemudian jadi semacam kesibukan atau ini baru ya. Nah saya melihat bahwa filmnya itu lebih ke sensasionalisme juga sih gitu. Friska Clarissa, jurnalis Kompas TV yang meliput perjalanan kasus Jessica mengakui, film dokumenter tersebut telah mengubah pandangan publik terhadap kasus pembunuhan Mirna Salihin. Namun, jika ingin mengetahui kebenaran tentang kasus ini, masyarakat mesti melihat kasusnya secara utuh, tidak berdasarkan film semata. Saya melihat bagaimana persepsi yang dibangun, yang dituangkan dalam cerita itu akhirnya
mengubah pandangan sebagian publik bahwa jangan-jangan ini Jessica bukan pelakunya. Tapi yang jelas kalau saya dari sisi jurnalis dan dari sisi masyarakat, kita memang harus tahu utuh dulu secara kasusnya. Kalau kita karya jurnalistik ada istilah cover both sides. Saudara, kasus kopi sianida Jessica Wongso telah mengalami ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Silang pendapat terkait kasus ini tidak akan mengubah putusan pengadilan. Pengajuan kembali tentu bisa dilakukan jika pihak kuasa hukum Jessica Wongso memberikan bukti-bukti baru atau novum. Dan kenali modus kejahatan di sekitar Anda agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Serta pastikan Anda terus menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya untuk mengikuti perkembangan pemilu 2024. Saya Tata Nova Silana pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.